Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita di hari ini kembali melanjutkan kajian kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah masih di bab pasal bahwa wajib kita membenarkan apa yang diberitakan, dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemarin terakhir pembahasan kita adalah tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kita lanjutkan dengan poin berikutnya, poin ke-58 yang disebutkan oleh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa adabul qabri wa na'imuhu hakun. Adab kubur dan nikmat kubur itu hak, benar adanya. Kita harus imani bahwa ada yang namanya adab kubur, ada yang namanya adab kubur. Masalah adab kubur disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah akan adanya. Ia mengingkarinya adalah hanya orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalil-dalil mereka adalah dalil akal saja, tidak bisa diterima. Di antara kata mereka, kalau kami bakal gali kubur, kita tidak dapatkan apa-apa terhadap mayatnya. Ya kan? Kalau kami gali kubur katanya, kami tidak lihat dia diadab. Kami tidak lihat dia diadab. Pertama, dia samakan antara alam dunia dan alam barzakh. Alam dunia yang dilihat kalau disiksa, ini sudah beda alam. Ini alam barzakh, tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak dikasih tahu, tidak akan kita tahu. Itu kesalahan mereka, dia samakan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala nampakkan di sebagian keadaan bahwa ada orang yang dikubur dan memang kelihatan bekas siksaan. Dan itu namanya untuk membantah mereka. Tapi walaupun itu tidak ada, kita wajib imani karena itu adalah pendalilannya. Ada dalam Al-Quran, demikian pula hadis Nabi SAW tentang adab kubur sangat banyak sekali. Iya, yang wajib bagi kita adalah beriman terhadap apa yang Nabi SAW kabarkan kepada kita. Dalil tentang adab kubur sangat banyak dari Al-Quran ataupun Sunnah. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Dan di akhirat. Di akhirat di sini termasuk akhirat adalah alam kubur. Karena awal alam kubur adalah awal tempat seorang itu menginjakan kakinya di akhirat. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, Al-Muslim idza su'ila fil qabr. Maksudnya ini dalil dengan ayat ini tentang adab kubur, itu tidak jauh. Ini juga yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, Al-Muslim idza su'ila fil qabr. Seorang Muslim, apabila dia ditanya di dalam kuburnya, syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ketika ditanya, dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika ditanya, siapa Rabbmu yang kamu sembah? Allah. Dan dia bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika ditanya, siapa nabimu? Muhammad. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka demikianlah itulah firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Paham kan? Jadi Nabi berdalil dengan ayat ini akan adanya apa?
pertanyaan di dalam kubur. Yang disebut dengan fitnah kubur. Cobaan dan ujian yang ada di alam kubur. Demikian pula ya yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, bahwasanya seorang hamba kalau dia diletakkan di kuburannya, dikubur nih, diletakkan di liang lahatnya, wa tawalla anhu ashabahu, dan teman-temannya mengantarnya pulang, innahu la yasma'u qur'ani alihim, sungguh betul-betul dia mendengar suara sandal mereka. Itu orang yang kembali itu dia dengar oleh si mayat. Maksud pendengaran di sini adalah alam barzah. Dalam kubur. Qala, kata Nabi, ya'tihi malakan fayuqidani. Maka setelah itu didatangi oleh dua malaikat. Maka dua malaikat itu mendudukkannya. Dua malaikat itu mendudukannya dan bertanya tentang 3 pertanyaan. Siapa Rabbmu, agamamu, siapa nabimu? Kalau dia tidak menjawab, dia akan disiksa. Kalau dia menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Demikian pula hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah lewat bersama kita di pembahasan di kitab Umdatul Ahkam. Nabi lewat di 2 kuburan. Karena Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban. Sungguh keduanya sedang disiksa. Ini kan Nabi bilang, sungguh keduanya sedang disiksa. Ini kan sudah cukup sebenarnya menunjukkan bahwa ada azab kubur. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim. Iya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan banyak lagi hadis yang lain bahwa yang menunjukkan bahwa kita harus percaya dan imani. Ada yang namanya azab kubur dan nikmat kubur. Wa qad ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminta perlindungan darinya. Kalau hal yang dimintai perlindungan darinya tidak mungkin tidak ada. Ini menunjukkan apa akan adanya. Wa amara bihi fi kulli salatin. Dan Nabi perintahkan untuk kita berlindung dari azab fitnah kubur di setiap salat. Ya kan? Di setiap tasyahud akhir kita disyariatkan untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min fitnati min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Bahkan disebutkan di situ wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kematian itulah di alam kubur. Dipahami ini? Di alam kubur. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan dari fitnahnya masih dajjal. Jelas kan? Ini yang disebutkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fitnatul qabri haqqun. Fitnah kubur itu benar adanya. Wa su'al munkar wa nakir haqqun. Pertanyaan munkar dan nakir itu benar adanya. Bahwasanya dia akan ditanya tentang 3 perkara oleh munkar dan nakir. Iya, tanya siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kemudian setelahnya wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun. Kebangkitan setelah kematian itu benar adanya. Wa dzalika hina yanfakhu Israfil alaihissalam fis sur. Demikian itu ketika Israfil meniup di sangkakalanya, trompet di sangkakalanya, yang dia sekarang ini dari masa Nabi SAW sudah meletakkan mulutnya di situ. Kan? Dia bersiap kapan disuruh. Nah, ketika itu terjadi, maka akan bangkit semua yang ada dalam kuburan. Beliau sebutkan ayat, fa'idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Fa'idha, ini idha fujaiyah namanya. Idha bermakna tiba-tiba. Maka ini idha yang kedua. Idha yang saya bilang di buku bahasa. Kalau idha, ada idha setelahnya fi'il. Idha yang ini setelahnya isim. Idha yang maknanya bukan jika, tapi tiba-tiba. Fa'idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka tiba-tiba mereka minal ajdaf dari kuburannya ila rabbihim yansilun, ke Rabbnya berjalan, berkumpul. Dipahami ini kan?
Ini menunjukkan bahwa setelah kita dikubur, di dalam kubur kita akan mendapatkan antara nikmat ataupun adab. Nanti kalau sudah datang waktunya kita akan dibangkitkan dari kuburan kita. Kita akan dibangkitkan dari kuburan kita. Dan ini dalilnya beliau telah sebutkan tadi, ya, disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah itu mereka dibangkitkan dari kuburannya menuju Rabbnya. Wa yuhsarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Fayakibuna fi mawqifil qiyamah hatta yashfa'a fihim nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala wa tunsabul mawazin wa tunsyarud dawawin wa tatayyaru suhbal amal ilal aiman wasyama'il. Ini semua harus kita percayai. Manusia dikumpulkan hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak bersandal, uratan, telanjang, gurlan, tidak bersunat, buhman, tidak ada tanda untuk seorang pun nanti di sana, tidak ada yang punya kapling. Paham kan? Tanahnya datar, tidak ada buhman, buhman tidak ada tanda sama sekali. Dikumpulkan manusia semua di sana. Sebagaimana ini semua ada hadisnya dari Nabi SAW. Iya. Kalau terkait dengan dikumpulkan, tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Sungguh, katakan wahai Muhammad, sungguh orang pertama sampai yang terakhir mereka akan dikumpulkan ke miqat, ke tempat pada suatu hari yang telah dimaklumi. Ya kan? Sudah dimaklumi, sudah ditentukan. Demikian pula mereka akan dikumpulkan di tanah yang tidak ada tandanya sama sekali. Tanah datar yang sangat luas. Qala Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda. Afra kakursoti annaki laisa fiha alamun li ahad. Ini makna buhman tadi. Manusia akan dikumpulkan di hari kiamat di atas tanah yang putih, afra bersih, kakursotin naki, seperti kursoh yang bersih, jernih, laisa fiha alamun li ahad. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Tidak ada tanda untuk seorang pun di sana. Iya. Kursoh itu adonan roti yang putih bersih, tidak ada sama sekali kotorannya. Iya. Ini yang dikatakan. Mereka fayakifuna fi mauqifil qiyamah. Mereka akan berdiri di tempat berdiri pada hari kiamat, tempat mereka dikumpulkan. Di sanalah mereka tidak akan berpindah hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk ditegakkannya hisab. Paham kan? Iya, ini syafaat udma, syafaat besar yang disiapkan memang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum tidak meminta, kan setiap Nabi ada doa yang diijabah. Nabi mengakhirkan doanya itu di hari kiamat. Di padang mahsyar, saat orang kesusahan, belum meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umat manusia supaya mereka disegerakan hisabnya. Maka setelah itu wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka terkait dengan amalan-amalan yang pernah mereka lakukan. Tunsabul mawazin, diletakkanlah, ditancaplah timbangan-timbangan. Tunsyarud dawawin, disebarkan catatan-catatan
amalan hamba. Wa tatayar suhuful amal. Di sanalah terbang lembaran-lembaran catatan. Ilal aiman wasyama'in. Ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Kata Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan dan akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Adapun orang yang diberikan kitabnya di belakang punggungnya, maka dia akan berteriak dengan teriakan yang keras dan akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Na'udzubillah. Ini nanti. Ini benar adanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan hal tersebut. Nabi SAW memberitakannya kepada kita. Nabi SAW memberitakan kepada kita, dan ini disepakati oleh kaum muslimin bahwasanya kita akan dikuburkan ke kuburan kita, kemudian kita akan dibangkitkan dari kuburan kita dan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar. Iya. Sangat banyak dalil di dalam hal ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau berkata setelah itu, wal mizan lahu kifatan walisan. Kemudian mizan, mizan dia memiliki dua kifah. Walisan, kifah itu yang ada di kiri kanannya untuk menimbang amalan, dan dia punya lisan. Lisan itu yang di tengahnya. Lisan itu yang di tengahnya untuk menimbang. Taruh di sebelah, di kiri amalan baik, amalan buruk, kemudian di kanan amalan baik. Di tengahnya ada penimbangnya. Mana yang berat, disitulah. Makanya dikatakan, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, lebih berat yang jelek, faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka itulah orang-orang merugikan diri mereka sendiri, di dalam neraka jahanam mereka kekal. Iya, ini nanti ditegakkan timbangan, dan di sana ditimbang itu sesuai dengan kadar amalan yang pernah kita lakukan. Dan adanya timbangan ini juga disepakati juga oleh kaum muslimin. Bahwa kita di kehidupan akhirat akan ditimbang. Dan timbangan ini adalah timbangan yang adil tentunya. Tidak akan didolimi seorang pun di sana. Tidak akan didolimi seorang pun di sana. Kemudian kata beliau rahimahullah, wali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haud. Dan istilah pas ya, itu istilahnya pas. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam haud fil qiyamah, belum memiliki telaga nanti di hari kiamat. Masya Allah. Ini juga yang dikabarkan oleh Nabi, harus kita percaya. Nabi memiliki telaga di hari kiamat. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Abarikuhu adadu nujumis sama. Gelas-gelasnya banyak bintang di langit. Jadi sangat banyak gelasnya. Man syariba minhu surbatan lam yadhma ba'daha abada. Masya Allah. Siapa yang diberikan kesempatan untuk minum dari telaga itu satu kali minum, maka dia tidak akan haus setelahnya selama-lamanya.
Ini adalah tanda kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Dia bisa minum di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang bisa minum di situ adalah hanya yang diarahkan oleh malaikat untuk minum. Karena ada dari umat Islam yang dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak minum dari telaga itu. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ketika malaikat mengarahkan umatnya ke telaganya, kemudian ada dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diarahkan ke tempat lain, kata Nabi, ummati, 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 itu umatku juga. Paham kan? Tapi diarahkan di arah yang lain, tidak ke arah telaga. Kata para malaikat, mereka adalah, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahnya. Mereka telah mengganti dan merubah. Maka kata Nabi SAW, suhkon liman baddal wa goyyaru. Kecelakaan bagi orang yang mengganti dan mengubah. Ini kesedihan di saat itu bagi ahli bidah, bagi orang-orang yang mengada-ada dalam perkara agama Nabi Muhammad SAW. Karena mereka akan dipalingkan dari telaga Nabi SAW yang mana Nabi sudah menanti di sana. Karena Nabi SAW katakan, inni farutukum alal haud. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, saya menanti kalian di telaga. Setiap dari kita umat Islam ditunggu dan dinanti oleh Nabi SAW di telaga. Dan ini ditetapkan dan sepakat ahli sunnah wal jamaah akan adanya. Tidak ada mengingkarinya kecuali orang-orang Mu'tazilah. Sekali lagi mereka hanya pakai akal saja. Kita tidak terima orang-orang yang berdalil apalagi terhadap perkara gaib dengan apa? Akal. Dengan akal. Hadis mutawatir dan sangat banyak dari Nabi SAW. Ya, sifatnya seperti yang disifatkan tadi, bahwa telaga Nabi SAW dia punya sifat seperti itu. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum darinya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kemudian berikutnya lagi kata beliau rahmatullah, was-siratu haqqun. Sirat, adanya jembatan yang dipancapkan di atas neraka jahanam, itu benar adanya. Yajuzuhul abrar, orang-orang baik akan melewatinya. Wa yazilu anhul fujjar, dan orang-orang yang buruk akan tergelincir di jembatan itu. Ya kan? Karena ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Tidak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu terhadap Rabbmu adalah ketentuan yang sudah ditentukan. Pasti kalian akan melewatinya. Kemudian kata Allah, tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa. Ini kan jembatan di atas neraka, di punggung neraka. Yang diselamatkan kata Allah orang-orang yang bertakwa. Wa nadzarudz zalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim jatuh tersungkur ke dalam neraka jahanam. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan pasti akan adanya. Tidak ada keraguan dalam hal ini, karena berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan juga ini yang disebutkan oleh para as-salaf, disepakati akan adanya. Kemudian kata beliau berikutnya, wa yashfa' nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat. Ini syafaat yang berikutnya lagi. Fiman dakhalan nar min ummatihi min ahlil kabair. Pada orang yang masuk neraka dari umatnya, dari pelaku dosa besar. Ingat, yang diberikan syafaat adalah dosa besar, bukan dosa yang mengkafirkan. Kalau dosa mengkafirkan kekal di neraka. Tidak bisa diberikan apa? Syafaat. Ini keutamaannya orang beriman. Walaupun dia jatuh dalam dosa. Ini tentunya menyelisih orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij.
Karena mereka berpendapat kekal pelaku dosa besar itu dalam neraka. Kalau ahli sunnah, enggak. Pelaku dosa besar selama bukan kesyirikan, kekafiran, akan keluar dari neraka. Paham kan? Ini lihat, Nabi kita akan memberikan syafaat pada orang yang masuk neraka dari umatnya, min ahlil kabair, dari orang-orang yang melakukan dosa besar selain kekafiran. Fayakhrujuna bi syafaatihi ba'da mahtaraku wasaru fahman wa hamaman. Maka mereka keluar dari neraka dengan sebab syafaat Nabi SAW. Setelah sebelumnya mereka ihtaraku, terbakar. Wasaru fahman, dan mereka menjadi fahman. Sudah menghitam, sudah jadi fahman itu apa ya? Seperti arang. Paham kan? Sudah menjadi arang. Wahamaman, sudah menjadi debu. Apa namanya kalau habis kayunya? Sudah jadi abu. Paham kan? Dibakar. Sudah jadi abu. Fayadkhulunal jannata bi syafaatih. Mereka masuk surga dengan sebab syafaat Nabi SAW. Paham kan? Ada dari umat Islam yang seperti itu. Kemudian kata beliau, walisairil anbiya'i wal mu'minina wal malaikah syafaat. Bagi seluruh para nabi dan orang-orang yang beriman serta malaikat, mereka punya syafaat-syafaat. Mereka punya apa? Syafaat-syafaat. Ada syafaatnya. Qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musyfiqun. Tapi ingat, ini firman Allah. Tidak boleh kita sembarang menetapkan, oh ini nanti kiai ini akan memberikan syafaat. Ya, kalau kita pergi ke kuburannya atau simpan fotonya di rumah. Ini tidak bisa. Ada dalilnya. Wala yashfa'un. Dan tidak ada di antara mereka yang bisa memberi syafaat illa liman irtadha, kecuali terhadap siapa yang telah diridhoi. Wahum min khasyatihi musfiqun. Mereka karena takut kepada Allah, mereka musfiqun. Ya, mereka khawatir terhadap dirinya. Mereka khawatir terhadap dirinya. Kemudian beliau tegaskan, wala tanfa'ul kafir syafa'atus syafi'in. Syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat tidak bermanfaat bagi orang kafir. Inilah kita bilang tadi, ini yang mendapatkan syafaat adalah yang tidak kafir. Adapun orang kafir tidak bermanfaat syafaatnya orang yang memberi syafaat. Paham kan? Ada pelaku dosa besar. Dosa besarnya mengkafirkannya. Syirik, menyembah kubur. Tidak bermanfaat. Syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Anggaplah syekhnya tadi misalnya. Kiainya. Orang baik. Tapi kita berdoa di kuburannya. Itu kan pelaku syirik. Dosa besar. Membuat kita apa? Keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat tidak bermanfaat untuk orang-orang yang sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini tentunya apa yang belum katakan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam Al-Qur'an, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak ada yang bisa bermanfaat syafaatnya orang-orang memberi syafaat kepada mereka. Karena mereka kekal di dalam neraka. Mereka telah diputuskan kekal di dalam neraka. Iya. Kita selesaikan ya. Itu ya. Kemudian kata beliau rahimallah, wal jannatu wan nar makhluqatan la tafniyan. Surga dan neraka itu makhluk, sudah dicipta, ada, dan keduanya tidak akan sirna. Karena gini, penduduk neraka kan kekal, penduduk surga juga kekal, yang masuk ke dalam surga. Maka tentunya surga dan nerakanya pasti juga apa? Kekal. Ada paham ini? Ini dia. Fal jannatu ma'wa awliya'is. Surga adalah tempat kembali
untuk para wali Allah. Wan nar iqabun li a'daih. Sementara neraka adalah siksaan bagi para musuh Allah. Wa ahlul jannati fiha mukhalladun. Penduduk surga, di dalam surga mereka dikekalkan. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Sungguh orang-orang mujrim di dalam siksaan neraka jahanam kekal. Berarti orang-orang baik di dalam surga kekal. La yufattaru anhum. Itu neraka tidak pernah futur. Tidak pernah bosan. Tidak ada futurnya dari mereka. Yaitu mengadab penghuninya. Wahum fiha mublisun. Mereka di dalamnya termasuk orang-orang yang mublis. Orang-orang yang merugi, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini tentunya sangat jelas sekali. Banyak sekali ayat yang menunjukkan, demikian pula hadis Nabi SAW, bahwa surga itu disiapkan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, sementara neraka disiapkan untuk orang-orang kafir. Ayat yang nyata langsung uiddat lil muttaqin ketika menyebutkan surga bahwa dia disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika disebutkan neraka uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang apa? Kafir. Disiapkan untuk orang-orang kafir. Kemudian poin terakhir di antara yang menunjukkan bahwa kekekalan penduduk surga dan kekekalan penduduk neraka adalah poin ke-68. Kata beliau rahimahullah, wa yu'ta bil maut fi surati kabshin amlah. Fayudbahu bainal jannati wan nar, thumma yuqal ya ahlal jannati khuludun wala maut. Wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Ini selesai. Didatangkan kematian dalam wujud seekor kambing yang indah. Fayudbahu bainal jannati wan nar. Maka kambing ini dipotong, disembelih di antara surga dan neraka. Kematian ini disembelih. Dan kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Karena kematian sekarang sudah dipotong. Paham kan? Wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khulud, kekekalan, wala maut, tidak ada lagi yang namanya apa? Kematian. Yang penduduk neraka disiksa dalam neraka, sudah hangus kulitnya, diganti lagi dengan kulit yang lain. Diganti lagi dengan kulit yang lain. Ini sebagaimana hadis yang Syekh Ibnu Utsaimin sebutkan di syarah beliau terkait dengan dzabhul maut, disembelihnya kematian, ada di halaman 134. Ada di halaman 134. Beliau sebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, yu'ta bil maut kahayati kabshin amlah. Didatangkan kematian dalam wujud kambing yang warna putih campur warna hitam. Fayunadi munadian, maka si penyeru menyeru ahlul jannah fayasra'ibun turun. Penyeru menyeru penduduk neraka, penduduk surga, maka mereka terhentak dan mereka semuanya melihat. Fayaqul, dia berkata, hal ta'rifuna hadza, apa kalian kenal ini? Fayaqulun na'am. Mereka penduduk surga bilang iya, karena semua orang kenal yang namanya kematian, karena semuanya pernah mati. Paham kan? Mereka bilang iya, hadzal maut. Ya, wa kulluhum qad ra'au. Ya, qad ra'ahu. Ini kematian dan semua mereka telah melihatnya. Tsumma yunadi ya ahlal nar. Kemudian dipanggil lagi ya oleh si munadin, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Fasyara'ibun, mereka sama juga. Wayan turun dan mereka melihat juga.
fayaqul maka dikatakan, hal ta'rifuna hadza, apa kalian tahu ini? Fayaqulun, mereka bilang, na'am hadal maut. Iya, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ah, setiap mereka telah melihatnya. Fayudbahu, kemudian dipotong itu kematian. Tsumma yaqul, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khulud fala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khulud fala maut, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ingatkan kepada mereka hari penyesalan ketika ditetapkan perkara itu kepada mereka, sementara mereka dalam keadaan goplah, dalam keadaan lalai, dan mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Alhamdulillah, selesai semuanya terkait dengan pengabaran apa yang akan terjadi nanti di kematian dan setelah kematian. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di fasal berikutnya terkait dengan hukukun Nabi SAW wa ashabihi, hak Nabi SAW dan para sahabatnya, hak Nabi SAW dan para sahabatnya. Alhamdulillah, kita akhirkan lagi nanti di pertemuan akan datang.